Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sangaji TV rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita berbagai kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahim dalam sebuah program acara Siraman Rohani oleh Sangaji TV yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan utama dalam kehidupan untuk manusia dan seluruh alam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berbagi dengan hati, bukan menyakiti. Hari ini kita sering menyaksikan fenomena sedekah yang luar biasa. Di jalan-jalan banyak komunitas berbagi makanan. Di masjid-masjid banyak donatur yang sama-sama berlomba-lomba untuk mensukseskan pembangunan. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan sedekah digital. Cukup dengan klik transfer dari handphone saja, bantuan bisa sampai kemanapun hingga ke pelosok negeri bahkan ke luar negeri. Alhamdulillah ini tanda bahwa umat Islam punya semangat berbagi yang luar biasa. Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi dan terkadang terlupakan. Bagaimana cara kita memberi. Karena jangan sampai niat baik kita justru kemudian kehilangan nilainya di sisi Allah hanya gara-gara cara penyampaiannya yang salah, penyampaiannya yang kemudian menyakiti, penyampaiannya yang kemudian tidak bisa diterima oleh sang penerima. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 263, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti hati. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ayat ini dalam sekali maknanya. Memberi tanpa menyakiti itu jauh lebih baik daripada perkataan yang baik dan kata maaf yang diucapkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat 263 dari surat Al-Baqarah tadi mengingatkan kita bahwa sedekah itu bukan hanya soal apa yang diberikan, tetapi juga bagaimana cara memberikannya. Karena terkadang sedekah yang jumlahnya besar itu bisa gugur pahalanya hanya karena satu kalimat yang menyakiti hati penerimanya. Ada beberapa cara penyampaian sedekah. Yang pertama adalah ada orang yang bersedekah secara terbuka atau terang-terangan. Kadang diumumkan diumumkan di masjid, kadang juga ditulis di papan yang kemudian ditempel di salah satu dinding masjid, atau bahkan ada yang mempostingnya di media sosial. Jika niatnya untuk mendorong orang lain agar ikut memberi sedekah, insya Allah berpahala. Karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, "Il tubdus shadaqati fa ni'mahi wa il tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya, itu lebih baik untukmu. Jadi
sedekah itu boleh ditampakkan. Manfaatnya jadi banyak orang yang kemudian termotivasi, saling bersegera untuk kemudian membantu masyarakat lainnya, membantu orang lain di sekitarnya, menjadi tergerak hatinya untuk bersedekah. Tapi tentu saja wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Jika kemudian disampaikan secara tersembunyi, maka itu lebih baik. Mengapa demikian? Tentu saja hal ini agar dapat menjaga hati kita. Yang kedua, ada juga yang memilih sedekah secara rahasia atau secara diam-diam. Bahkan si penerima sampai tidak tahu sama sekali siapakah si pemberinya. Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu dari 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini menunjukkan betapa mulianya sedekah secara tersembunyi atau secara diam-diam. Sampai-sampai orang yang melakukannya mendapatkan privilege dari Allah, yaitu yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zilluh. Yaitu mendapatkan naungan pada hari kelak di mana tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan yang berikutnya adalah di zaman sekarang muncul fenomena sedekah digital, yaitu bisa melalui aplikasi, transfer di bank, bahkan dompet digital. Ini perkembangan yang luar biasa sekali karena dapat memudahkan distribusi bantuan. Tapi di sisi lain juga kebiasaan memamerkan bukti transfer, bahkan kadang menuliskan caption yang bisa menyakiti penerima atau dapat menimbulkan ria di sosial medianya, itu juga marak terjadi. Misal, ada orang yang posting bukti transfer, kemudian di bawahnya diberi caption, "Alhamdulillah, hari ini bisa ikut membantu meskipun sedikit." Nah, ini harus hati-hati dan harus diwaspadai. Ini kita bisa sebut dengan flexing sedekah ya. Jadi flexing sedekah ini juga marak di media sosial. Banyak yang orang bagi-bagi uang di jalan, tiba-tiba kemudian menghadang orang, kemudian ngobrol dengannya, tiba-tiba di akhir acara memberikan santunan. Nah, ini youtuber banyak yang melakukan hal itu. Kadang kita bisa bisa melihat niatnya memang baik ya. Niatnya untuk menghibur orang, memberi kejutan, atau bahkan memotivasi masyarakat untuk peduli. Tapi madharatnya juga ada. Yang pertama mungkin bisa menyinggung perasaan penerima yang dia itu mungkin bisa merasa dipermalukan karena dia berada di depan kamera. Apalagi tanpa persetujuan orang tersebut. Terkadang itu bisa menyakiti hatinya. Kemudian dari sisi pemberi juga bisa memunculkan rasa ria atau pamer kedermawanan yang itu tentu saja bisa menghilangkan pahala kebaikan. Flexing sedekah juga bisa membuat sedekah lebih fokus pada kontennya daripada ibadah yang sedang dilakukan. Karena sedekah itu adalah ibadah kan. Jadi jika niatnya memang benar, itu bisa menjadi inspirasi. Tapi madorotnya juga besar bila tujuannya hanya sekedar popularitas. Pemirsa Sang Haji TV rahimakumullah. Disinilah relevansi ayat 263 dalam surat Al-Baqarah yang tadi sudah saya bacakan. Bahwasanya kata-kata yang baik dan kata maaf itu lebih baik daripada sedekah yang menyakiti. Jika ada orang yang meminta sedekah, maka
ikutilah pemberianmu itu dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang menghujam hati mereka. Dan tentu saja tidak hanya sekedar kata-kata yang tidak baik ya, tapi juga ada mengungkit pemberian itu pun juga tidak diperbolehkan. Ini sesuai dengan ayat sebelumnya. La yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Manna ini artinya mengungkit-ungkit kebaikan atau mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. Itu tidak boleh. La yutbi'una, jangan engkau ikutkan la yutbi'una, jangan engkau ikutkan ma anfaqu terhadap apa yang engkau infakkan, mannan, ungkit-ungkit wala adha, dan juga sesuatu yang menyakiti. Itu tidak boleh. Jadi jangan sampai kalau ketika kita bersedekah kemudian terhadap orang yang biasa yang biasa mengajukan proposal atau biasa meminta kepada kita, kemudian kita bilang, wah jadi rutinan ya sekarang, atau oke, saya bantu tapi habis ini jangan merepotkan lagi ya. Tolong jangan berbuat demikian. Hal itu bisa menyakitkan. Allah berfirman di dalam di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Salah satu hal yang menyakiti juga adalah riya atau pamer. Memamerkan sedekahnya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya tentang flexing sedekah yang kemudian dia salah niat dan caranya kurang baik. Hadirin yang berbahagia, setelah qaulun ma'rufun kemudian ada wa maghfiratun. Wa maghfiratun itu adalah pemberian maaf. Ini jika kemudian si peminta ternyata berlaku kurang sopan, kurang santun, atau ada hal yang kurang pas yang dilakukan oleh beliau, maka alih-alih mencacinya atau menyakitinya dengan kata-kata yang kasar, justru memaafkan itu lebih baik. Memaafkan itu memang berat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat konflik di medsos, di jalan, bahkan di rumah tangga. Kalau saja kita belajar dan terbiasa untuk memberikan maaf, tentu banyak masalah yang akan selesai tanpa perlu memperpanjang lebar hal tersebut. Rasulullah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Allah tidak menambah bagi seorang hamba yang memaafkan melainkan kemuliaan. Pernah terjadi di masa sahabat, kejadian ini peristiwa ini terjadi pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Beliau bisa menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Pada suatu ketika Sayyidina Abu Bakar ini mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan hingga kemudian turunlah sebuah ayat. Kisahnya yaitu Sayyidina Abu Bakar ini memiliki kerabat yang bernama Mistah. Mistah ini sering diberi bantuan oleh Abu Bakar. Dibantu nafkahnya beliau dan keluarganya. Itu kerap sekali. Namun pada suatu ketika ternyata Mistah ini melakukan sesuatu yang menyakiti hati Sayyidina Abu Bakar. Yaitu beliau ikut-ikutan menyebarkan fitnah tentang Sayyidah Aisyah. Ini terjadi pada hadithul ifki, pada peristiwa hadithul ifki. Sehingga ini menyebabkan Allah menurunkan ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?
Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena saking sakit hatinya Sayyidina Abu Bakar waktu itu sampai bersumpah, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Namun ketika ayat tersebut turun, lantas Abu Bakar menangis sejadi-jadinya dan Sayyidina Abu Bakar kemudian berjanji untuk tetap memberikan nafkah, memberikan sedekah kepada Mistah dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sebelumnya. Contoh yang lain yaitu yang terjadi di sekitar kita adalah terkadang ada orang yang meminta-minta itu ketika di lampu merah kita berhenti, kemudian tiba-tiba ada yang ketok pintu, meminta-minta. Nah, pada awalnya mungkin yang terjadi atau terlintas pada diri kita adalah rasa sebel, rasa kesel karena merasa dikagetin, dan ternyata yang ngagetin adalah peminta-minta. Ya kan? Pernah terjadi tidak? Nah, namun hal ini jangan sampai menjadikan sesuatu yang menyakitkan terlontar dari lisan kita. Jika kita ingin menolak, maka tolaklah dengan baik. Minta maaf atau dengan isyarat tangan atau sesuatu yang membuat membuat si peminta-minta tersebut agak legowo atas penolakan kita. Namun jika kemudian kita ingin memberi, jangan sampai kemudian pemberian kita itu diikuti dengan cemoohan atau kata yang ungkapan kedongkolan kita. Itu jangan sampai, karena Nabi berfirman, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kata yang baik itu adalah sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan orang lain itu sedekah. Jadi kita memberi, meskipun kita agak dongkol, tetapi kita tetap mengatakan sesuatu yang baik, bahkan diiringi dengan senyum. Itu luar biasa sekali. Pemirsa Sangaji TV rahimakumullah. Di ujung ayat tadi, yang ayat 263 surah Al-Baqarah, itu diakhiri dengan wallahu ghaniyyun halim. Dan Allah itu maha kaya, ghaniyun, maha kaya. Halimun, maha penyantun. Allah itu maha kaya. Allah itu tidak butuh sedekah kita. Karena sebenarnya yang butuh sedekah itu adalah kita. Mengapa? Karena sedekah, infak yang kita berikan itu efeknya adalah kepada kita sendiri. Dapat membersihkan hati kita. Allah itu sudah kaya. Tidak membutuhkan apa-apa. Nah, justru dengan infak sedekah yang kita berikan itu efeknya adalah kita bisa saling membantu, kemudian tolong menolong, dan dengan itu semua maka akan tercipta masyarakat yang penuh dengan belas kasih dan yang akhirnya kemudian bisa menjadi masyarakat yang kuat dan kokoh, penuh cinta. Kalau sudah demikian, maka negara pun akan menjadi kuat, akan menjadi kompak. Karena sudah ada jalinan kasih dengan tadi saling membantu dan saling menolong. Dan Allah itu bersifat halimun, maha penyantun. Imam Ar-Razi menafsiri bahwa makna ayat ini adalah Allah tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukuman kepada orang yang bersedekah. Dan dengan bersedekah dengan cara mengungkit-ungkit dan melontarkan kata yang tidak baik. Allah juga tidak segera memberi hukuman kepada pelaku, bahkan Allah memberikan tangguh. Maksudnya memberikan waktu, memberikan jeda dengan cara mengulang-ulang kembali ayat-ayat tentang sedekah. Mengulang-ulang kembali tentang keutamaan sedekah. Dan ketika kemudian pengulangan-pengulangan itu terjadi, namun si pelaku atau orang tersebut tetap bersedekah dengan cara menyakiti, maka pada saat itulah hukuman itu ditimpakan kepadanya. Itulah halimnya Allah. Pemirsa yang berbahagia, sedekah adalah amalan agung tapi bisa gugur kalau disertai dengan ucapan yang menyakiti. Allah mengumpamakannya seperti batu licin yang kemudian di atasnya ada debu. Kemudian ada hujan deras.
di mana hujan tersebut langsung menghapus debu-debu yang ada di atas bebatuan yang licin tersebut. Itulah sedekah yang itulah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Nabi juga mengingatkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Namun bagi si tangan yang di atasnya atau yang pemberi, jangan kemudian merasa tinggi, karena tanganmu bisa di atas karena ada tangan yang ada di bawah. Dari sini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya sedekah itu bukan hanya soal harta, banyak jalan menuju sedekah. Tidak hanya dengan harta yang kita miliki, tapi juga bisa dengan kata-kata yang baik, bisa juga dengan cara memaafkan, bisa juga dengan senyuman. Ikhlas adalah kunci utama diterimanya sebuah amal. Lebih baik kita bersedekah sedikit, tapi tulus, daripada banyak, tapi kemudian menyakitkan. Sedekah bisa dilakukan terang-terangan atau sembunyi selama niatnya benar. Dan sedekah digital merupakan sebuah peluang yang besar, tapi tetap harus diiringi dengan niat yang lurus. Jadi pemirsa Sang Haji TV yang berbahagia, jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah, jangan tunggu ada kamera dulu baru berbagi, mulailah dari yang kecil namun ikhlas. Mari kita belajar. Bukan hanya belajar memberikan sedekah, tetapi memberikan sedekah dengan cara menjaga hati. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk berbuat baik dengan cara yang paling indah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.